Oke, selamat datang di video kedua saya. Di sini sesuai janji kemarin saya akan membahas tentang EVM atau Ethereum Virtual Machine dengan smart contract. Apa itu EVM dan smart contract? Perlu diketahui ya, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana sekali, secara konsep. Kalau kalian ingin mengetahui exact definition-nya, kalian bisa cari di Google atau di manapun. Di sini saya hanya akan menjelaskan konsepnya aja. Next, di sini kita bisa lihat ada blockchain. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara kerja blockchain, apa fungsi blockchain, apa itu terdesentralisasi dan tersentralisasi, bisa menuju ke video saya yang pertama supaya paham dulu, dan setelah itu kalian bisa nonton video ini. Dan di slide kedua, kita bisa lihat anggap ini adalah blockchain yang sudah mengimplementasikan EVM. Ini implement, mungkin karena kepotongnya gambarnya jadi nggak kelihatan. Jadi adalah blockchain yang mengimplementasikan EVM. Terus apa bedanya? Apa bedanya yang tidak mengimplementasikan EVM dan yang mengimplementasikan EVM? Blockchain yang mengimplementasikan EVM itu bukan hanya sekedar merecord transaksi, tapi dia juga bisa mengeksekusi program. Si node dan validatornya itu bisa mengeksekusi program, bukan hanya merecord transaksi. Dan si program inilah yang disebut dengan smart contract. Kalau kita membuat program, program tersebut di-upload ke blockchain, itu yang disebut dengan smart contract. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Anggap di sini kita punya program ini ya. Kalau kita coding pakai bahasa pemrograman Solidity gitu, kan lumayan makan waktu ya. Jadi di sini cuman saya kasih logic dari programnya aja. Dimana program ini punya fungsi kayak gini nih. Setiap koin yang dikirimkan ke kontrak ini, ke kontrak address ini, 10% dari koin tersebut harus dikirimkan ke address 0x0xxx, di mana ini address ownernya gitu, atau yang buatnya. Sisanya simpan aja di kontrak ini. Ini program yang sederhana ya, tapi ini cuman apa ya, cuman simpelnya aja. Kalian bisa buat program apapun yang kalian mau, selama kalian bisa membuat programnya menggunakan bahasa pemrograman Solidity. Kita ambil case. Misalkan ada sender yang mengirim 10 koin ke kontrak ini. Maka si EVM ini akan mengeksekusi kontrak ini juga nih, fungsi ini. Si EVM akan mengeksekusi kayak setiap koin yang dikirim ke kontrak ini. Nah, di sini yang kita tahu di sini koin yang dikirim ke kontrak ini itu 10 koin. Lalu 10% koin dari koin tersebut harus dikirimkan ke address 0x0, 0x0xxx gitu. Sisanya simpan di kontrak ini. Maka dia akan ngecek 10 koin. 10%-nya berarti berapa? 1. Nah, maka itu akan dieksekusi. Lalu akan secara otomatis kontrak ini akan mengirimkan koin ke si ownernya ini. Ownernya akan menerima 1 koin. Dan itulah smart contract. Apa bedanya smart contract, program yang diupload ke blockchain, dengan program yang kita jalankan di server gitu? Apa bedanya sih? Bedanya kalau kita simpan smart contract kita di server, semua orang atau administrasinya itu bisa mengubah kontraknya itu kan. Sementara pada smart contract yang diupload ke dalam blockchain, kontrak ini tidak bisa diubah. Misalkan yang asalnya 10% jadi 30%. Nggak bisa diubah. Jadi selamanya bunyi kontraknya ini akan seperti ini. Itulah kenapa banyak orang yang mengupload kontraknya ke blockchain, karena kontraknya itu nggak bisa diubah. Kalau kita udah upload program ke dalam blockchain, programnya nggak bisa diubah. Seperti itu mungkin simpelnya ya. Kalau misalkan belum tahu atau belum ngerti, teman-teman bisa tanya di kolom komentar.
Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lebih tentang EVM ini dan akan mengcompare-nya dengan Radix Engine. Jadi EVM versus Radix Engine di video selanjutnya. So, see you on the next video guys.